Ya kita sekalian, bahwa alhamdulillah wa syukurillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari para pemakmur masjid, menjadi bagian dari para pemakmur masjid dan juga majelis taklim dan majelis zikir dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun kita subhanallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dan mau untuk hadir di majelis taklim. Bahkan kalau kita menelaah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa bergetar hati kita, Ibu. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka subhanallah syaratnya hanya sedikit, syaratnya sederhana namun terasa begitu istimewa. Apa itu? Yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam bidang keagamaan. Salah satu upaya untuk diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya dijadikannya kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mau dan mampu datang ke majelis taklim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah kami berserah diri, kami senantiasa bersujud ke hadapan-Mu, bahwa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa mau untuk hadir ke majelis taklim. Insya Allah dengan berkahnya kita hadir ke majelis taklim, hadir ke pengajian, hadir ke taklim dan juga majelis taklim, majelis zikir, insyaallah senantiasa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang baik. Amin insyaallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah yang nomor 39 ya sekarang, subhanallah betapa Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memperingati kepada kita sekalian agar jangan sampai tergelincir, jangan sampai meleset, jangan sampai apalagi jangan sampai menginjak apa yang dikhawatirkan oleh beliau, yaitu la tarfa'anna ila ghairihi, janganlah engkau mengharap kepada selain Allah. Hajatan, suatu hajat. Hajat itu ada dua hal. Pertama, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, keinginan untuk terhindarnya dari marak bahaya. Betul? Hajat itu sesuatu yang subhanallah, setiap orang memiliki hajat, walaupun hajatnya berbeda-beda. Betul? Ada yang ingin pintar, ada yang ingin sehat, ada yang ingin sukses, ada yang ingin segala-galanya. Bahwa hajat itu ada dua, hajat ingin mendapatkan kenikmatan dan juga terhindar dari balai, marak bahaya. Subhanallah, di sini dikatakan fa kaifa yarfa'u khairuhu, bagaimana mungkin kita akan berharap kepada sesuatu yang selain Allah, maka huwa, adapun dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, lahu wadi'an, yang menciptakan hajat itu sendiri. Dari mulai kecil, bahkan dari mulai kita tercipta sebagai janin sampai akhir hayat, maka kita tidak dilepas daripada hajat. Betul? Hajat duniawi, hajat ukhrawi. Subhanallah, kita senantiasa banyak memiliki hajat. Maka disitulah Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan pesannya kepada kita, la tarfa'anna, jangan pernah mengharapkan kepada selain Allah, jangan pernah meletakkan tujuan kepada selain Allah, jangan pernah menyatakan keinginan dan juga
permohonan terhindarnya dari mara bahaya kepada selain Allah. Di hikmah yang nomor 36 ya, dulu pernah saya sampaikan hadis tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahaitukum an ziyaratil qabri, bahwa saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melarang engkau sekalian wahai para sahabat untuk berziarah kubur. Fal'a fazuruha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan dua tempat yang berbeda. Pertama, nahaitukum, aku pernah melarang engkau untuk berziarah kubur, dalam artian tempatnya belum memungkinkan, saatnya belum memungkinkan, karena masih dalam proses penyempurnaan keislaman. Dari zaman jahiliyah sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, waktu di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum, melarang kau berziarah kubur, melarang kau untuk mengadakan takziah di makbarah. Kenapa? Karena sangat tidak memungkinkan untuk penyelamatan akidah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak otoritas untuk menjaga akidah kaumnya dari sesuatu yang membahayakan secara akidah. Kalau membahayakan secara sosial sih tidak apa-apa, karena itu mah sosial. Tapi secara akidah, subhanallah, yang tadinya bayangkan ketika di Makkah Al-Mukarramah, jangankan di rumah-rumah, di masjid sekalipun, masjid Makkah Al-Mukarramah dekat Ka'bah itu berkeliling berhala-berhala yang menjadikan sesembahan mereka. Kan tidak mungkin tidak mungkin secepat itu bergeser dari jahiliyah menuju akidah Islamiyah yang kuat. Maka senantiasa Rasulullah menguatkan akidah, mengadakan pembinaan-pembinaan dalam berbagai amaliyah. Dan setelah terjadi peristiwa hijrah minal Makkah ilal Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazurha, maka sekarang silahkan engkau untuk berziarah. Kenapa? Karena akidahnya sudah bergeser dari akidah jahiliyah menuju remang-remang, setelah menuju Makkah Madinah Al-Munawwarah menjadi kuat di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kadang agak berbeda Ibu. Ada orang yang mohon maaf ziarah ke makbarah, ke kuburan, itu ada orang yang mungkin belum mendapatkan bimbingan sebelumnya bahwa berziarah itu bukan memohon doa kepada orang yang sudah meninggal, bukan. Sekalipun itu adalah makam Nabi, sekalipun itu adalah makam wali, tapi di situ sesungguhnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat orang suci. Kalau kita diaminkan oleh makhluk suci seperti halnya malaikat, apalagi para nabi dan para wali, kesininya para wali, memungkinkan tidak untuk diijabahnya doa tersebut? Insya Allah. Jadi bagi kita mah dari mulai generasi Madinah sampai generasi Metlen Cilengsi dan Hafiz ya sudah kuat akidahnya. Kenapa tidak mungkin orang minta kepada makbarah? Tidak mungkin orang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Tapi dengan berkah kesolehan orang yang sudah meninggal tersebut diharapkan, maka Allah memberikan kemustajabahan doa kita, berkah dari doanya atau permohonannya atau wasilahnya orang-orang yang soleh. Dan ini memang dibenarkan di dalam Islam. Ibu masih ingat ya, ketika Nabi Adam alaihissalam terpeleset kepada kesalahan, beliau bertaubatnya kepada Allah. Bertaubat, tapi Allah berkenan nggak menerima taubat Nabi Adam? Belum. Belum. Kira-kira berapa lama?
200 tahun. Itu 200 tahun itu lama apa? Lama. Lama sekali gitu ya. Nah, tapi Nabi Adam alaihissalam sugan merasa cangkel, sugan merasa pegal, sugan merasa doanya nggak diijabah nih sama Allah. Ya udahlah saya tinggalin aja lah. Enggak, kenapa? Ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama doa itu dibaca? 200 tahun. Tapi Nabi Adam meninggalkan doa itu tidak. Kalau ibu berdoa siang malam pagi sore, jangankan 200 tahun, 1 tahun aja belum dijawab sama Allah, kira-kira ibu merasa pegel nggak? Kualitas Nabi mah tidak ibu ya, insya Allah tidak akan pernah merasa pegel kalau Nabi. Tapi subhanallah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, lamma qtarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada kesalahan, faqala, kemudian menyerulah Nabi Adam alaihissalam, ghafar bihaqqi Muhammadin Allah ghafarta li, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah, perhatikan di sini. Ketika Nabi Adam alaihissalam bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohonnya kepada Nabi tidak, tapi Allah ghafarta li, hendaknya engkau ya Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosaku. Kata Allah, faqala Allah Ta'ala, Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, sadaqta ya Adam, lama arafta Muhammadan walam ahlukhu, kenapa engkau mengetahui seseorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal belum aku ciptakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian menjawablah Nabi Adam alaihi salam, ya Rabbu innaka lamma khalaqtani, wahai Allah, ketika engkau menciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepala, ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban, aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku tahu ya Allah, innaka lam tadif ismika ila ismi ahabu ilaikal khalqi, bahwa namamu tidak akan disandingkan dengan seseorang yang orang itu pasti menjadi kekasihmu ya Allah. Kata Allah, sadaqta ya Adam, betul wahai Adam, bahwa orang yang kau baca tersebut, orang yang kau sebutkan itu adalah betapa aku cintai. Dan wa id sa'altani, dan jika engkau meminta kepadaku untuk dimaafkan dosa-dosamu, maka faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Alhamdulillah. Maka ibu hadirin yang mas sekalian, ketika kita memohon doa, hanya memohon ketika kita minta perlindungan kepada, pun ketika kita memohon untuk dihindarkan dari marak bahaya, hanya memohon kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Subhanallah, kemarin kita sudah melaksanakan sholat sunnah lidafnil bala robo okasan ya.
Alhamdulillah. Dan setiap hari pun kita melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala dan juga sholat sunnah isti'adah lidaf'il bala untuk menghindarkan diri dan kita dari mara bahaya, dan isti'adah untuk memohon pertolongan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu, terutama dari rongrongan akidah yang bisa menggerogoti akidah kita insya Allah. Berhubung pembahasan tentang Allah, ada satu hadis yang saya sampaikan ya. Sebenarnya ini puncak, ini akhir. Tadi Bapak dan Ibu hadirin jemaah sekalian merasa senang nggak ketika hadir ke Darussalam ketemu sama Bapak DKM dan juga para pengurus lainnya? Senang. Ibu Bapak hadirin jemaah sekalian, kira-kira masuk surga senang tidak? Tapi Allah tidak ada di situ. Tapi Allah tidak ada di situ. Ya senang lah, tapi tapi tidak sesenang orang-orang yang masuk surga khusus. Apa itu? Jannatul Ma'wa, surga enak, nikmat, banyak kesenangan, banyak makanan, minuman, gedung-gedung, semuanya ada. Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Darul Qarar, Jannatul Darussalam dan lain sebagainya. 7 surga itu semua kenikmatan ada di situ, betul? Cuma sekali-kali bertemu dengan Allah, kira-kira senang nggak? Senangnya sesaat apa selamanya? Selamanya, tapi walaupun tidak sekuat sesenang orang yang berada di surga yang khusus. Apa itu? Di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga. Memiliki apa katanya? Surga. Cuma diperhatikan di sini. La fiha hurun. Tidak ada sama sekali bidadari di situ. Kira-kira kalau surga nggak ada bidadari, hampa ngeras rasanya. Oh, bagi bapak-bapak mau hampa ini. Wala kusurun, dan tidak ada istana sama sekali. Subhanallah. Wala jinanun, tidak ada kesenangan sama sekali, tidak ada kenikmatan sama sekali. Wala labanun, tidak ada susu sebagai perwakilan dari minuman-minuman. Wala labanun, tidak pula ada madu sebagai perwakilan dari makanan-makanan. Apa itu kenikmatan? Katanya surga, tapi tidak ada kenikmatan, tapi tidak ada bidadari, tapi tidak ada istana-istana, tapi tidak ada apalagi ini, tidak ada madu dan tidak ada susu sebagai perwakilan makanan dan minuman. Apa itu kenikmatannya? Subhanallah. Ternyata yang paling puncak ibu, yaitu illa, kecuali apa itu kira-kira? Subhanallah. Yanzuru biwajhillah, memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah dalam artian kalau diartikan di alam dunia ila wajhillah, kekuasaan Allah. Tapi kalau di akhirat nanti, di surga nanti, yanzuru biwajhillah, memandang wajah Allah. Subhanallah. Itu kalau penduduk surga yang 7 surga yang tadi saya sebutkan, biasa makan, minum, berkencan dengan teman-temannya, bercengkrama, kemudian ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, makan, minum dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu saat diumumkan bagi penduduk surga bahwa Allah akan menemui, semua kenikmatan terlupakan tidak? Terlupakan. Yang ada hanyalah memandang wajah Allah. Tapi di surga yang khusus itu, surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang senantiasa mengkhususkan dirinya kepada Allah, khususkan dirinya, niatnya hanya untuk rahmat dan ridho Allah, maka Allah pun mengkhususkan surganya untuk orang-orang yang khusus itu. Apa itu? Yanzuru binuril, yanzuru biwajhillah, senantiasa memandang wajah Allah. Subhanallah ya. Ibu hadirin jemaah sekalian, walaupun secara umum insya Allah hakul yakin seluruh kaum mukminin, kaum mukminat akan masuk surga kepada
dengan rahmat dan ridho Allah, namun ada upaya-upaya supaya kita bisa terhindar dari api neraka, dan kita tidak hanya masuk ke dalam surga, tapi yang lebih puncak dari semua itu apa? Yanzuru biwajhillah, memandang wajah Allah. Kenapa ada orang-orang, katakanlah para anbiya, para rasul dan juga para aulia mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga yang tidak ada apa-apanya, hanya ada satu, yaitu yanzuru biwajhillah, karena mereka senantiasa mengkhususkan qalbunya hanya untuk Allah. Apakah bisa kita mencapai derajat seperti itu? Insya Allah bisa. Kalau semata-mata meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah, itu adalah suatu proses dan tujuannya adalah rahmat dan ridho Allah. Kita senantiasa bertakhalli. Apa itu takhalli? Mukhaliyatun nafsi an sifatil mazmumati, mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Apa itu sifat tercela? Sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, seperti halnya malas, ria, sum'ah, takabur, ujub dan lain sebagainya. Buang semua itu, sedikit-sedikit dikikis, dan sedikit-sedikit pula memasukkan diri kita dengan sifat-sifat tahalli. Sifat tahalli itu apa? Tazayyinatun nafsi an sifatil mahmudati, memasukkan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang terpuji ke dalam diri kita. Dan subhanallah, lama-lama entah berapa hari, entah berapa pekan, entah berapa bulan, entah berapa tahun, pokoknya bertahun-tahun saja ya. Namanya juga berproses. Nah, selama kita tahali dan bertakhalli, subhanallah, dengan sendirinya Allah akan memasukkan kita ke suatu makom mahmuda, makom yang sangat terpuji, yaitu makom yang kolbu kita hanya boleh diisi dengan satu. Apa itu? Apa itu yang satu? Allah, subhanallah ya. Dan cara yang paling efektif, karena kita bukan makom tajridi, kita makom ikhtiari, harus berikhtiar. Apa itu ikhtiarnya? Mendengungkan lafaz Allah di dalam kalbu kita. Kalau Rasul mah sudah pasti, sudah jelas, yang namanya Rasul sudah tajrid. Kalaupun toh beliau tidak berkehendak, Allah yang menghendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki Isra Mi'raj, tapi Allah menghendaki Isra Mi'raj. Terjadi tidak? Terjadi. Kalau kita bagaimana? Kita mah merabat diri kita. Kita bukan makom tajridi, tapi makom ikhtiari. Kita. Iya. Lu aja kalau saya. Ya saya beda kalau ibu-ibu mah kan rajin majelis taklim. Subhanallah, udah melesat gitu ya. Nah, upaya untuk menghadirkan Allah di dalam diri kita tentu harus diikhtiari. Apa itu ikhtiarnya? Mendengungkan lafaz Allah senantiasa di dalam qalbu kita. Mau makan? Teringat denganmu. Mau tidur? Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, kekasihku. Allah kekasihnya ya. Di sini bukan siapa-siapa, siapa? Allah. Ibarat kita starter motor ya. Starter motor gimana? Gitu ya. Pertama-tama starter motor itu menggerakkan kalbu kita dengan lafaz, bolehlah lafaz Allah lagi. Namun selama kita kalau gigi satu dulu atau masa langsung lafaz Allah gitu. Pertama-tama berzikir dengan menggunakan lafaz la ilaha. Sudah panas tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah panas tuh kan ya? Ibarat mesin sudah panas ini.
Nah, sudah panas seperti itu, ibarat kata kolbu kita dan diri kita sudah dibentengi dengan bentengnya la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, sungguh dia telah masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min azabi, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, hakul yakin pasti dia akan aman dari azabku, kata Allah. Jangankan godaan setan, bahkan sesuatu yang paling mengerikan di dunia ini dan akhirat bukan lumpur lapindo, bukan COVID-19, bukan gunung galunggung meletus, tidak. Yang paling dahsyat dari semua itu adalah, itu mah tidak apa-apanya, hanya azab Allah. Tapi azab Allah tidak akan terkena bagi orang-orang yang senantiasa, insya Allah, mudah-mudahan hakul yakin mendengungkan lafaz la ilaha illallah. Setelah ibu sekian lama sholat ba'da sholat menggunakan zikir la ilaha illallah, nah, baru di situ sudah bergetar mesin kita, baru dikonektifkan. Apa itu konektifkannya? Lafaz Allah. Kalau para nabi dan para wali, ini saya mohon izin ya, saya ada satu pengalaman yang begitu menyentuh bagi saya. Ketika saya berjumpa dengan Tuan Guru Zuki di Kedah, Malaysia, Mat, katanya, saya baru kali ini menemukan satu bukti hadis yang betul-betul menancap dalam kalbu saya. Apa itu? Ketika Pangersa Guru memanggil saya, dulu saya pesantren di Tasikmalaya 6 tahun katanya, dipanggillah oleh Pangersa Abah, Zuki sini. Datanglah Kiai Zuki ke madrasah Pangersa Abah. Waktu itu 8:30, dan Kiai Zuki tahu bahwa pukul 9 itu waktu Pangersa Abah istirahat. Dan ketika sudah jam 9 tepat, Kiai Zuki mengetahui bahwa Pangersa Abah mulai tertidur. Apa itu tanda tidurnya? Tidurnya dengan sedikit-sedikit ngobrol. Sambil seperti ini tuh, ngerek nih ya. Mohon maaf, karena bahasa Sundanya apa itu? Ngerek sedikit aja, tidak mendengkur, tapi apalah istilahnya gitu ya untuk seorang ulama. Itu untuk menandakan bahwa Guru Pangersa Abah memang sudah tertidur. Kiai Zuki ketika sudah mengetahui Pangersa Abah tidur, dia niat untuk beranjak dari madrasah untuk menghormati Pangersa Abah supaya tidak terganggu tidurnya. Baru juga mau beranjak, subhanallah, tiba-tiba merasakan suasana hening aja, yang terdengar hanya detak jam, kemudian suara dengkuran panggurunya, kemudian yang lebih saya herankan adalah terdengar suara zikir. Yang zikir itu suaranya saya tahu persis karena saya mengenal suara siapa itu. Apa itu suaranya? Allah, 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 subhanallah. Ditelak-telak lagi, diteliti lagi, suara siapa ini? Subhanallah, keluarnya dari dada gurunya Pangersa Abah, dan aku yakin itu adalah suara hadis Kangjeng Nabi. Betul-betul saya rasa, nama aini walam yanam qalbi, dua mataku terpejam ketika aku sedang tidur, katakan Nabi Muhammad SAW, walam yanam qalbi, dan tidak pernah tertidur hatiku, tidak pernah tertidur, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambah yakin bahwa para nabi dan para wali tidak pernah putus sedikit pun dari mengingat Allah. Apatah lagi kalau seandainya kita sudah ikhlas dan istiqomah berzikir Allah, 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 maka segala sesuatu terasa nihil abadanya. Surga keindahannya tidak ada apa-apanya, neraka kedahsyatan kengeriannya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan murkanya Allah. Tapi murkanya Allah sudah dipadamkan dengan benteng, yaitu benteng apa? La ilaha
illallah, kemudian konektivitaskan qalbu kita supaya terhubung dengan Allah. Dengan apa cara mengonektivitaskannya? Dengan Allah. Ibu semuanya, mohon maaf, mohon izin, semuanya sudah dapat bibitnya, tinggal menyiramnya, tinggal memupuknya, tinggal mengamalkannya. Kalau taklim itu long life education, selamanya, seumur hidup. Ketika kita sudah meninggal, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk taklim. Tapi talqin hanya satu kali dan itu efektif untuk semuanya. Kalau taklim itu keilmuan, sedangkan talqin apa itu? Amaliyah. Ilmu mah selamanya. Kalau amaliyah cukup satu kali, dalam artian ditalkin satu kali tapi mengamalkannya berkali-kali. Kata Pak pengusaha Ajangan Acep mah katanya, "Kuma udah ditalkin?" "Oh, sudah tuh. Saya setiap ketemu waktu talkin ditalkin terus. Alhamdulillah." "Gimana pengamalannya?" "Numawi eta cenah." Maka insya Allah mudah-mudahan semakin hari kita tenggelam di dalam majelis taklim, semakin tenggelam pula kita di dalam berzikir kepada Allah insya Allah.